Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kaum muslimin, kaum muslimat, wal mustabi'in wal mustabi'at, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Jami' Al-Ihsan Markas Islami Kabupaten Kampar dan juga pendengar radio dimanapun berada. Alhamdulillah, malam hari ini kita telah dapat hadir di masjid yang kita muliakan ini. Pertama, maghrib berjamaah Isya, kemudian ta'lim An-Nadwah malam ini insyaAllah bersama Dr. Haji Dasman Yahya. Sebelumnya kami sedikit menyampaikan pengumuman bahwa yang pertama tentang kami mengajak bapak-bapak, mengajak para istrinya, para wanitanya untuk hadir ta'lim. Ada 2 pengajian pada hari Ahad bersama Ustaz Zamzam Minas. Kemudian fikih wanita pada hari Selasa. Setiap hari Selasa jam 2.30. Dan juga sekali 2 pekan Ahad bersama Ustaz kita Haji Zamzam Minas. Kami mengajak kepada bapak-bapak untuk mengajak istrinya atau wanita-wanitanya untuk datang ke masjid. Yang kedua, alhamdulillah radio kita sudah bisa didengar oleh seluruh dunia. Jadi bagi bapak yang punya internet atau punya iPad atau Android tablet, bisa juga buka di Nux Radio Riau. Kemudian juga ada website online www.alihsanfm.com. Alhamdulillah sudah ada saudara kita yang di Arab Saudi yang sudah mendengarnya. Di setiap kajian kita diliput atau langsung bisa didengar di seluruh dunia. Baik, kita buka dengan baca basmalah kepada Ustaz. Waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihil mustafa Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man bi athari iqtafa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu fis sirri wad najwa. Fa inna man ittaqallaha ihtada وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِهِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin dan hadirat, mustami'in dan mustami'at, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, saudara-saudara dan saudari-saudari yang saya cintai, serta adik-adik yang saya sayangi. Segala puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini masih memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, masih menjadikan kita orang-orang yang senang dengan ilmu dan sabar untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Walaupun apapun yang akan kita dengar mungkin sudah sering diulang-ulang, tapi itulah istimewanya. Di saat kita merasa butuh, tidak ada yang membosankan. Seperti kita makan, itu saja yang kita makan, tetapi tak pernah kita merasa bosan. Sama juga dengan orang yang bercinta, suami dan istri. Rayuannya itu saja, tetapi terasa baru terus ya. Sayang, I love you, aku cinta kamu. Tapi setiap hari diucapkan tak bosan-bosan. Bahkan lebih sering lebih baik. Bosan tak? Nah, tak bosan itu. Subhanallah. Kenapa? Karena kita cinta dan kita merasa butuh. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah, dijadikannya kita mencintai ilmu karena kita memang butuh.
sekalipun ilmu itu sudah kita ketahui. Demi Allah, ulama kita mengatakan siapa yang merasakan nikmatnya ilmu pasti akan mengalahkan enaknya makan dan tidur. Maka jangan heran bila orang-orang yang mencintai ilmu itu lupa makan dan lupa tidur. Sebaliknya, orang yang cinta makan dan cinta tidur bisa saja sering lupa terhadap ilmu. Nah, kita pilih yang mana? Cinta ilmu atau cinta makan dan tidur? Mudah-mudahan kita termasuk yang mencintai ilmu dan tidak bosan dalam menuntutnya atau mendengarkannya. Karena yang kita dengar adalah ibarat surat yang Allah kirimkan kepada kita dari yang kita cintai. Surat yang dari yang kita cintai biasa disimpan lama atau dibiarkan dirobek-robek. Nah, disimpan lama. Dah kusam pun masih juga disimpan di dompet. Hah? Tidak pernah nih kalau istri jauh. Saya ketika berpisah dengan istri pertama, kan tidak dibawa ke Madinah kan, suratnya masih saya simpan sampai sekarang. Padahal orangnya masih sudah dengan saya terus, tapi suratnya masih enak dibaca. Itu. Jangan cemburu ya. Ya kalau cemburu bikin aja dengan istri sendiri. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Imam dan ikutan kita, siapa yang ikut kepadanya tidak akan pernah kecewa. Sebaliknya, siapa yang membelakanginya, maka siap-siap untuk dikecewakan. Siap-siap untuk dikecewakan. Karena pada hari kiamat nanti, Nabi itu punya haud, telaga yang luas. Cawan-cawannya lebih banyak dari bintang di langit. Nah, siapa yang minum di situ tidak pernah dahaga lagi. Siapa minum tidak pernah dahaga lagi. Nah, ada orang-orang yang nanti akan disuruh minggir. Tidak boleh mendekati. Padahal masih umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa dijauhkan? Karena innaka la ta'lam madza ahdatsu min ba'dik. Kamu wahai Muhammad tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Makanya mengada-ngada dalam agama ya sangat berbahaya. Manfaatkan sajalah apa yang sudah ada. Karena yang sudah ada itu ibarat mencontoh sudah benar, ibarat nak ngambil tuah sudah menang. Kan kita semboyannya kan ngambil contoh pada, ambil tuah pada, dah lupa terus. Ambil tuah pada yang menang. Ini tuar oleh tahun pula ya. Hah? Pekanbaru kota bertuah, bukan kota mertua. Kota bertuah. Ambil tuah pada yang menang, ambil contoh pada yang benar. Bukan contoh pada ambil yang sudah, itu yang lama itu. Sekarang produk baunya adalah ambil contoh pada yang benar. Masalahnya yang sudah banyak enggak benar. Yang sudah banyak enggak benar. Kenapa? Karena contoh yang tidak benar. Kaum muslimin dan muslimat, kita kembali pada qawaid ta'amul ma'al ulama, yaitu kaedah-kaedah rambu-rambu adab-adab kita dalam berta'amul, berinteraksi dengan para ulama kita. Sudah kita sebutkan 8 kaedah. Masih ingat Pak? Satu pun tidak ingat. Sudah 8. Yang terakhir. Bulan yang lalu. Merujuk ulama dan mengambil pendapat mereka khususnya di zaman fitnah. Berarti dia harus diulang lagi nampaknya. Ya harus diulang kembali. Terus yang sebelumnya kita mulai dari yang terbaru kan? Nah, itu yang ke-8, yang ke-7. Nah, tolong dibantu.
Yang ketujuh adalah bila ulama itu salah, kita berusaha mencarikan alasannya. Artinya apa? Tidak fokus pada kesalahannya. Tidak fokus pada kesalahannya. Dan tidak pula mengikuti kesalahannya. Kan ulama boleh salah kan? Boleh salah? Boleh, alhamdulillah. Masa kita boleh salah, ulama enggak boleh salah? Ulama itu boleh salah karena memang ulama tetap manusia dan tidak maksum. Jadi kalau dia salah, ada dua hal yang perlu kita ingat. Jangan ikut kesalahannya dan jangan menjelek-jelekkannya karena kesalahannya. Yang keenam, kita hitungnya mundur. Jangan sembarangan menyalahkan ulama. Jangan sembarangan menyalahkan ulama. Ini kita sedang memang pada zaman ini dicoba dengan fitnah di mana para penuntut ilmu berani menyalahkan para ulamanya. Kecuali kita benar-benar tahu dengan ilmu bahwa yang dikatakan oleh ulama itu adalah salah. Dan kesalahan itu juga biasanya kita ketahui dari ulama lain atau ulama-ulama yang lain. Jadi kalau kita tidak seimbang lawan dengan dia, kita adu dengan ulama lain. Sama apanya, dari segi ilmuannya tinggi kita adu dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bukan maksudnya tidak meyakini bahwa ulama itu salah, tidak, tapi tidak sembarangan menyalahkan para ulama. Yang keenam adalah yang kelima, tidak mencela ulama, tidak mencela, al-hazr minal qadhi. Jangan sampai mencari-cari kelemahan dan kekurangan para ulama. Yang keempat, memang sudah sengaja lupa semuanya ya. Baik. Yang keempat adalah riayatu maratibil ulama, yaitu menjaga posisi-posisi para ulama. Menjaga posisi para ulama dan martabatnya. Yang ketiga adalah, tadi yang keempat, yaitu menuntut ilmu dari para ulama. Menuntut ilmu dari ulama. Kalau tadi kan minta fatwa kan, sekarang menuntut ilmu. Ada bedanya untuk ilmu dengan minta fatwa. Kalau menuntut ilmu itu ada mulazamahnya, ada kesinambungannya, berterusan kita dengan ulama. Sedangkan fatwa ada masalah, adukan, selesai sudah. Itu fatwa. Yang keenam adalah, yang kedua, ihtiramul ulama wa taqdiruhum, menghormati para ulama. Sedangkan yang pertama adalah loyal dan cinta kepada para ulama kita. Ada yang bisa ngulang dari awal sampai akhir? Yang jelas sudah paham ya? Baik, yang kesembilan. Kaidah yang kesembilan adalah laisa ahadun illa wa tukullima fihi fatasabbat. Ulama setinggi apapun ilmunya, sebaik apapun akhlaknya, sesoleh apapun dan seikhlas apapun ibadah dan amalnya, tetap saja tidak akan selamat dari lidah manusia. Tidak akan ada yang selamat dari pembicaraan manusia. Tidak ada yang selamat dari pembicaraan manusia. Abu Bakar, Nabi mengatakan, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Orang yang paling rahmat, yang paling penyayang terhadap umatku adalah Abu Bakar di antara umatnya. Abu Bakar juga tidak selamat dari kritikan. Umar adalah pagar betis agama ini yang menjaga supaya jangan masuk sesuatu yang bukan dari agama ini. Juga tidak selamat. Bahkan mati terbunuh. Utsman radhiyallahu anhu masuk yang pertama masuk Islam,
awal-awal masuk Islam, harta bendanya tidak terhitung untuk perjuangan Islam, juga tidak selamat. Ali bin Abi Thalib yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak yang di saat orang Quraisy hendak membunuh Nabi di malam hijrah, dia siap sedia untuk menjadi pengganti Nabi di tempat tidurnya. Berani? Ada orang nak bunuh seseorang, kamu tidur malam ni di tempat saya. Berani? Apa? Kalau Nabi berani. Bukan, kalau seseorang itu yang kita cintai, kita berani itu. Cinta itu bikin orang berani. Orang yang cinta bikin orang berani. Demi Allah. Iya enggak? Kita berani meninggalkan maksiat karena kita cinta kepada Allah. Berani untuk menjalankan sunnah Nabi karena cinta kepada Nabi. Kalau kita masih memikirkan orang mencemooh kita, menjelek-jelekkan kita, menghina kita, hari-hari gini kok jenggotan kita, ya kan? Kan tidak wajib jenggot itu kan? Ya kan ada yang sebagian mengatakan tidak wajib. Tetapi karena cinta kita kepada Nabi, karena Nabi nyuruh kita siap. Karena orang membebek kita kan ketika lihat kita. Tidak masalah. Karena kita cinta Nabi. Masih ingat cerita anak muda itu kan ketika dia disuruh untuk mencukur jenggotnya untuk masuk ke perusahaan yang menjanjikan. Chevron. Mana bahasa? Orang kalau kerja Chevron, mahal gajinya? Hah? Tinggi gajinya? Kalau kerja di Chevron? Hah? Luar biasa? Yang biasanya, iya. Mana yang lebih banyak dari gaji dosen atau mereka? Hah? Lebih jauh banyaknya gaji dosen kan? Dekat banyaknya gaji mereka. Tapi dia dibujuk oleh ustaz, dibujuk oleh orang tua, dipaksa oleh orang tuanya, dibujuk teman-temannya. Bahkan orang yang melobikan untuk masuk juga membujuknya supaya mencukur jenggotnya. Tidak, katanya. Kata ustaz itu kan tidak wajib, nanti cukur, nanti akan tumbuh lagi setelah terima. Tidak, katanya. Subhanallah, ya, koi kepalung namanya. Ini kan keras kepala nama. Tidak, dia cinta kepada nabinya. Maka syiar Nabi itu dia tidak mau hilangkan apapun harganya. Kan gitu. Makanya Ali bisa tidur di situ. Karena dia nyawanya dibanding nyawa Nabi tidak ada gunanya bagi dia. Nah, dialah kalau orang tua, ibu atau bapak, kalau ada yang membahayakan anaknya, dibiarkan saja atau dia melindungi anaknya. Saya jawab mah. Dia melindungi anaknya karena dia cinta tadi. Kaum muslimin dan muslimat. Balik ke kita. Jadi mereka-mereka yang seperti itu, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, yang merupakan puncak kemuliaan anak manusia setelah para nabi dan rasul, tapi juga tidak selamat dari perbincangan anak manusia. Makanya jangan bermimpi pula ada satu orang pun ulama yang luput dari penghinaan manusia. Makanya pada sabat, maka mesti kita bertabayyun, mesti kita meneliti pembicaraan ini alal haqqa, pembicaraan ini karena benarkah atau karena tidak benar. Saya ditelepon atau di SMS dari Jawa Timur. Kabarnya Ustadz di Pekanbaru ribut, ada Ustadz yang mengusir para ikhwah katanya. Ustadz mengusir. Kok sampai beritanya jauh-jauh sekali ya? Saya yang di Pekanbaru sendiri tidak tahu. Lalu dia bilang, Ustadz pro yang mana? Pro ini atau itu? Saya bilang, saya pro saja pada kaum muslimin. Pro pada kaum muslimin. Tidak boleh? Hah? Saya pro pada orang Islam saja.
Asal dia orang Islam, saya akan pro kepadanya. Semakin menjalankan Islam, semakin menjalankan kitab dan sunnah, dia semakin kita dekat dengan kita. Apapun namanya, apapun alirannya. Ya, kaum muslimin dan muslimat. Ini kan memancing supaya kita menjelek-jelekkan seseorang, menjelekkan ustaz. Apa gunanya menjelek-jelekkan ustaz? Ada gunanya? Nah, tidak ada gunanya. Makanya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, boleh Ustaz ya? Radhiyallahu anhu, dia tidak sahabat tapi memang cara pemerintahannya, cara gaya beribadahnya dan beramalnya seperti para sahabat. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu rahimahullah taala. Dia ketika ditanya tentang fitnah yang terjadi di antara para sahabat, karena banyak yang menyudutkan, yang membicarakan para sahabat, apa kata beliau? Dengan kaedah yang wajib kita tulis dengan tinta emas dan harus kita letakkan selalu di hadapan mata kita ketika kita berhadapan dengan para ulama kita. Ulaika qaumun tahharallahu suyufana min dima'ihim falmutahhir alsinatana min a'radihim. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah telah bersihkan pedang kita dari menumpahkan darah mereka. Syukur kita tidak termasuk yang terlibat dalam fitnah tersebut. Ya kan? Tidak masuk kita dalam fitnah tersebut. Maka kewajiban kita sekarang adalah menjaga lidah kita jangan sampai mencela mereka. Ini kalau kita sudah mencela sahabat, sudah mencela ulama, siapa yang beruntung? Hah? Siapa yang beruntung? Orang-orang munafik yang beruntung. Orang-orang kafir, musyrikin yang beruntung. Ya, kalau kita sudah tidak lagi menghormati ulama kita, tidak lagi menghormati para sahabat Nabi SAW, siapa yang akan kita hormati? Atau setiap orang yang bersalah langsung tidak boleh ketahuan? Tahu ketahuan? Setiap orang ada satu kesalahannya, tidak boleh satu pun ada kesalahan yang datang darinya lalu kita tinggalkan, tidak ada seorang pun nanti yang menjadi teman kita. Saya lupa ada penyair mengatakan siapa yang mencari teman yang tidak ada aibnya, yang tidak ada kekurangannya, la yabqa lahu sahibu. Tidak mungkin ada kawan satu pun yang permanen untuknya. Tidak ada satu pun teman yang tanpa kekurangan. Apalagi kalau seandainya itu adalah para ulama. Maka kewajiban kita adalah untuk bertasabbut, untuk mengklarifikasi dan sebelumnya mengkonfirmasi. Bila ada pembicaraan berkenaan dengan para ulama kita, maka kita harus melakukan konfirmasi dan klarifikasi. Imam Az-Zahabi rahimahullah ketika berbicara panjang lebar tentang Al-Husain ibn Mansur Al-Hallaj, seorang ulama sesat. Katanya tadi tidak boleh menghina ulama. Seorang ulama sesat. Dikatakan ulama karena pengikut-pengikutnya menganggapnya sebagai ulama. Dia adalah sesat. Mandang sama saya. Kan tema kita tadi, kalau ada pembicaraan tentang seseorang ulama, kita konfirmasi dan klarifikasi. Dan Husain Al-Hallaj ini setelah dikonfirmasi dan klarifikasi baik dari riwayat-riwayat maupun dari kitab-kitab yang ditinggalkannya, ia adalah seorang yang sesat dan menyebarkan kesesatan. Sesat dan menyesatkan. Kenapa? Dia adalah tokoh tasawuf yang mendakwahkan bahwa kita
dalam perjalanan akhirnya atau saubnya adalah menyatu dengan Tuhan. Menyatu dengan, ada yang nak menyatu dengan Tuhan? Apa? Ada yang nak menyatu dengan Tuhan? Kalau bisa pula kita bersatu dengan Tuhan, berarti Tuhan dari tanah juga ini asal. Wahdatul wujud namanya, hulul. Nah, kalau seandainya antara yang menyembah dengan yang disembah sudah bersatu, siapa yang mau disembah? Makanya ini adalah Al-Husain Al-Hallaj adalah seorang yang sesat dan menyesatkan. Apa kata Imam Az-Zahabi rahimahullah? Fama yanbaghi laka ya faqih an tubadira ila takfiril muslim illa bi burhanin qat'i. Dia berbicara ini dalam konteks membicarakan Al-Husain bin Mansur Al-Hallaj yang dia hukum sebagai seorang yang sesat menyesatkan. Beliau sudah tersebut, sudah mengklarifikasi masalah. Dan dia mengingatkan kita, fama yanbaghi alaka ya faqih, wahai orang yang faqih, wahai orang yang mengerti ilmu agama, an tubadira ila takfiril muslim, tergesa-gesa mengafirkan seorang muslim. Tidak boleh tergesa-gesa menghukum seorang muslim kafir. Dan pada saat ini banyak fitnah yang terjadi di kalangan para pemuda yang punya semangat berlebihan tapi kurang ilmu. Kenapa? Karena sudah meninggalkan keedah-keedah ini, meninggalkan ulama-ulama besar dan menukil dari ulama-ulama kecil. Ya, kalau sudah tidak menghormati ulama besar lagi, maka ulama-ulama kecil yang lainnya yang tidak sepaham dengannya akan dituduh sesat, bahkan dituduh kafir. Makanya mungkin jangan heran nanti kalau ada yang mengafirkan orang sekelas Syekh bin Baz misalnya, atau mengafirkan orang seperti Syekh Ibn Utsaimin, mengafirkan Syekh Albani, mengafirkan. Ya, kalau orang lain seperti Las itu sudah kafir, kita apa? Ya, kalau orang seperti itu sudah dikafirkan, kita ini bagaimana? Nah, ini hati-hati kaum muslimin, hati-hati kita. Yang ditembak sebenarnya itu kita. Makanya adanya orang yang menghalalkan membunuh orang-orang Islam melalui peledakan-peledakan itu karena pemahaman seperti ini. Ya, karena mereka mengatakan setiap orang yang bekerja sama, yang berinteraksi dengan orang kafir berarti kafir. Dia lupa sendiri, kainnya sendiri bahannya dari Italia, woolnya dari Cina. Ya nak? Sepatunya kan produk Cibaduyut. Cibaduyut itu siapa punya? Siapa punya? Orang Cina kan? Jangan raju. Iya. Senapang yang dia pakai buatan mana? Buatan Rusia atau Amerika? Masih orang kafir juga. Dan mereka dalam menghadirkan amunisi pun juga bekerja sama dengan orang-orang kafirin. La ilaha illallah. La ilaha. Kita yang bekerja sama, yang kita tidak memerangi orang-orang kafir, dikafirkan. Dia sendiri memerangi kaum muslimin juga bekerja sama dengan orang kafir. Seharusnya hukum itu dia dilekatkan ke kita dulu. Kafir melawan orang kafir jadinya. Na'udzubillah. Jadi sebab itu kaum muslimin, Imam Az-Zahabi rahimahullah. Ini siapa Zahabi? Siapa Zahabi kan tak ada jali cedak uang kan? Ya, Imam Az-Zahabi rahimahullah kalau nama Muhammad bin Abdullah ibn Uthman ibn Ahmad ibn Qaymaz Az-Zahabi Ad-Dimashqi Abu Abdullah, wafat tahun 600. Salah, 700. Masih lupa.
Besok dihafalnya 748 Hijriah. Beliau itu biar tahu siapa bagaimana imam ini, di antara bukunya adalah Tarikhul Islam. Tarikhul Islam itu tidak terlalu gadang-banau, hanya 82 jilid. Tarikhul Islam 82 jilid. Kitabnya Syiar A'lamin Nubala 25 jilid. Kitabnya Dualul Islam 8 jilid. Kitabnya Mizanul I'tidal banyak. Tazhibut Tahzib, ratusan bukunya. Buku aja tidak cukup, Ustaz. Murid-muridnya ribuan, guru-gurunya juga ribuan orang. Nah, Ibnu Hajar rahimahullah ketika dia membaca hadis Nabi, ma'u zamzam lima syuribalah, air zam-zam itu bermanfaat sesuai dengan doa orang yang meminumnya. Maka ketika beliau pergi ke Mekah haji, minum air zam-zam, apa doa Ibnu Hajar rahimahullah? Allahumma rzuqni ilma az-zahabi. Ya Allah, beri saya ilmu seperti ilmunya Az-Zahabi. Sudah cukup? Sudah cukup untuk mengenalkannya? Sudah cukup? Ada. Kalau Ibnu Hajar yang bergelar Syekhul Islam itu minta ilmu seperti ilmu Az-Zahabi. Berarti besar apa enggak? Nah, besar. Kalau kurang besar nanti baca sendiri. Jadi Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, "Musankan fama yanbaghi laka ya faqih an tubadira ila takfiril muslim." Jangan tergesa-gesa mengkafirkan seorang muslim. Illa bi burhanin qat'i, kecuali punya keterangan yang meyakinkan, yang qat'i. Kama la yasughu laka an ta'taqid al-irfana wal wilayah. Sebagaimana tidak boleh pula kita meyakini seseorang memiliki al-irfan, memiliki pengetahuan wal wilayah dan kewalian. Artinya kan kita anggap sebagai wali fi man qad tabarhana zaghaluh, pada orang yang jelas-jelas kesesatan dan tergelincirnya. Iya tak? Karena orang kadang-kadang meyakini fulan adalah sebagai wali padahal dia adalah orang yang fasik. Betul? Ya, seorang kiai terlibat skandal dengan seorang wanita, tapi masih dianggap sebagai wali. Ini maksud Imam Az-Zahabi. Kita tidak boleh meyakini, sebagaimana tidak boleh segera mengkafirkan seorang muslim kecuali dengan keterangan yang meyakinkan. Tidak boleh pula meyakini bahwa orang ini mengenal Allah dan dekat kepada Allah serta punya kewalian, dianggap sebagai wali, padahal jelas sebagai seorang yang sesat dan menyesatkan. Kan ada kan? Ada enggak? Orang yang kerjanya berbuat maksiat, tapi karena dia punya ilmu sihir yang bisa mengelabui manusia, ada orang kehilangan, dia bisa tunjukkan di mana tempatnya. Ada orang yang dapat anak, dia bisa, katanya bisa memberikan anak. Ada hujan nggak turun, bisa dia turunkan katanya. Cuman yang belum pernah kita coba sekarang ini, hujan turun lebat suruh mindahkannya. Udah pernah coba? Coba sekali nanti kalau memang bisa. Hujan dah turun lebat, suruh stop langsung. Kan yang dia bisa kan dia menurunkan kan? Nyetop bisa. Nah, tidak ada ilmunya. Tidak bisa itu. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Ada orang yang mengatakan kepada saya, dia itu kalau sholat kakinya tidak menginjak bumi. Saya belum percaya. Coba dia sholat depan saya kalau memang begitu. Coba sholat di depan saya.
Iya, kita buktikan itu. Ada seorang ustaz, saya hadir waktu itu ceramah di Kampar Kiri sana. Katanya dia mau hadirkan saat ini 35 jin gitu. Dan mulai dibaca-baca kemana, ternyata jinnya tidak berani tampil gitu. Tidak berani tampil. Dasar pembohong, pintar dia bikin bohong. Mereka tidak jadi datang karena di sini semuanya dadanya berdebar-debar takut gitu. Pintar bikin alibi ya. Karena memang jemaah sedang takut, memang takut. Kebanyakan kan takut. Tapi sebenarnya jinnya yang takut tampil itu. Jinnya yang takut tampil gitu. Ya Pak? Kan pernah saya ceritakan dulu. Ada seorang penjahat kelas kakap, itu yang paling tinggi. Kelas kakap paling tinggi. Sebenarnya ada kelas kerapu lagi mungkin ya. Kalau ikan kan bukan kakap yang paling mahal, ada salmon lagi. Tapi nggak tahu, mungkin garangnya mungkin kakap paling ini ya, paling sadis gitu. Dia mau bertobat. Dia sudah minta, ini kisah nyata, ini bukan kisah fiksi ya. Seperti kisahnya yang dalam hadis orang yang sudah membunuh 99, ini tidak sampai. Dia itu sudah bertanya kepada 9 orang ustaz. 9 orang ustaz, masalahnya di lengannya ini ada keris yang dimasukkan dulu waktu dia di Banten. Seorang kiai memasukkannya. Kiai pula masukkan keris ini. Hebatnya pula kiai di Jawa nih. Dimasukkan ke sini, jadi belum dikeluarkan gitu. Dia selalu menggertak ustaz ini demi Allah, pakai demi Allah juga memang. Selama keris ini masih di ustaz, saya tidak mempan dengan parang. Tidak mempan dengan parang. Memang dites oleh 9 ustaz, sudah 9 ustaz. Ini yang tes memang tidak ada yang mempan. Tidak ada yang mempan. Apa pasalnya? Karena ustaznya punya ilmu yang sama barangkali. Punya ilmu yang sama. Ilmu orang ini lebih tinggi. Kan jin itu kan bertingkat-tingkat juga kan. Ternyata yang dimiliki oleh preman ini lebih bagak jinnya. Akhirnya sampai ke Ustaz Ustaz Murtada Habibi. Saya tidak tahu apa boleh ceritakan atau tidak, nggak tahu nih. Nanti kalau tidak boleh saya minta maaf aja lah. Dia datang ke Chevron, sampai di security, di stop oleh security-nya, tidak boleh masuk gitu. Ya, yang nama penjahat gertak. Muka saya libas kalian semua kan orang kan. Aslinya Palembang katanya. Saya mau tobat ini kan, mau ketemu imam. Ini biarkan masuk, ditelepon ustaznya dulu, ya silakan masuk gitu. Sampai di depan ustaz, dia masih juga membanggakan ininya tadi gitu. Saya kebal nih ustaz. Selama keris ini kiai yang masukkan dulu di Banten. Selama ini masih ada dalam tubuh saya, tidak mempan senjata tajam apapun. Oleh ustaz katanya, Pak, kalau ustaz tidak percaya katanya, kata orang ini, silakan ambil parang ustaz. Kata ustaz, saya tidak kalau serius tidak bang? Ya serius. Kalau bang serius, mari kita buat surat perjanjian bermaterai. Bahwa bila abang mati di tangan saya tidak dituntut. Kalau mati di tangan saya tidak dituntut. Siap katanya, siap. Akhirnya kata ustaz, tidak usah pakai parang dulu bang. Buat tangan abang tu di sini. Dipegang tangannya sambil baca Al-Quran. Ustaz kan hafal Quran kan? Hafiz Quran dan mengamalkan Quran. Ini beda yang dengan hafiz Quran tapi tidak mengamalkan Quran. Tidak mempan juga ilmunya ini. Sama juga ilmunya dengan yang orang ini. Ditekan pakai jari saja, langsung dia terjungkal orang itu. Sambil berteriak-teriak. Akhirnya apa katanya setelah duduk kembali, kata Ustaz, masih perlu kita teruskan dengan parang bang katanya. Jangan Ustaz. Sudah cukup. Dia sebenarnya kita menganggap orang itu wali, tapi adalah wali syaitan, bukan wali
oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Jangan sembarangan mengafirkan orang dan jangan pula sembarangan mengakui orang ini wali padahal dia jelas-jelas sesat dan menyesatkan. Penyimpangannya sangat jelas. Karena Islam itu bukan untuk keris yang kebal, tidak. Tetapi bukan mustahil dengan izin Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang Allah hendak melindunginya bisa saja tidak mempan oleh senjata, tapi tidak dituntut dan tidak diturunkan. Kaum muslimin dan muslim. Ini bedanya. Kalau sudah pakai bertapa dulu, sudah dituntut dan pakai limau-limau dulu, itu bukan ilmu Islam, tapi itu adalah ilmu dari syaitan. Masuk waktu? Kalau masuk waktu kita pending dulu, insyaallah selepas salat Isya kita sambung dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.